Namun Jessica hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara, saudara. Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana, Mas Heri Firmansyah yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam Mas Yaser, Ini salam. jadi perbincangan hingga malam ini terkait dengan Jessica Wongso yang akhirnya bebas bersyarat begitu. Ini kalau kita lihat ini kan Jessica ini kan mendapatkan remisi total ada 58 bulan 30 hari dan hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Jadi menurut Anda ini bebas bersyaratnya ini sudah sesuai aturan atau loh kok terlalu cepat? Iya, kalau kita bicara dari sisi normatif Mas Yaser, Heeh. itu memang sejalan dengan aturan undang-undang ya. Ada hak dari narapidana, jadi bukan hanya hak tersangka, hak terdakwa, tapi terpidana juga punya hak. Termasuk misalnya mengajukan peninjauan kembali. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, Mm-mm. dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2023 itu diatur salah satunya adalah pembebasan bersyarat atau PB yang kita bahas sekarang ini ya. Syaratnya untuk bisa mengajukan PB itu adalah misalnya berkelakuan baik tadi ya, kemudian juga mengikuti proses pembinaan yang sudah dilaksanakan di lapas, tertib dia melakukan hal itu, dan juga terjadi penurunan tingkat resiko. Itu poin di pasal 10. Kita harus memperhatikan hal itu. Nah, dan sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Nah, dalam konteks bahwa secara normatif sudah dilaksanakan, mungkin iya. Tapi Mm-mm. yang menjadi persoalan adalah pasti pertanyaan besarnya untuk skala kasus yang kemudian yang dibidik kemarin di kasusnya Jessica Wongso ini kan ancaman pidananya juga tidak kecil ya. Tadi sudah kita katakan vonisnya bahkan mencapai 20 tahun dengan menjalani 2/3 8 tahun dan sekarang sudah bisa mendapatkan remisi hampir 5 tahun. Nah, inilah logika hukum yang belum bisa terpecahkan sampai pada saat ini karena tadi saya juga mendengar sekilas dari jawaban dari Pihak Kemenkumham. ya Kemenkumham itu kan disampaikan mungkin hanya berkelakuan baik hanya dalam tataran itu. Nah, ini kan masih absurd ya menurut saya Mm-mm. kelakuan baik apa yang dilakukan karena ini perlu dibuka seterang-terangnya ke publik, bukan hanya untuk Kak Jessica saja kan diperlukan PB ini, tapi juga narapidana yang lain juga punya akses dan harusnya memiliki katakanlah hak yang sama untuk memperoleh katakanlah PB tadi. Oke, ini maksud Anda masih absurd ini apa? Ya, tadi dalam konteks berkelakuan baik ini kan terjemahannya bisa panjang tafsirnya, Mas. Mm-mm. Mas bisa mengatakan tindakan A, misal memberikan donor darah itu sudah berkelakuan baik, misalnya kan. Sedangkan dalam konteks itu, apakah kemudian ada disebutkan secara terukur, secara Mm-mm. tepat, tindakan-tindakan apa yang masuk kategori dalam misalnya berkelakuan baik tadi, serta program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Jessica. Ini mau tidak mau harus dijelaskan ke publik karena mengingat bahwa kasus Mm-mm. ini sangat menyita atensi publik di tahun 2016 awal saat itu ya, Mas. Jadi menurut Anda mendorong agar pihak Kemenkumham ini menjelaskan secara detail begitu apa alasannya sehingga Jessica Wongso yang harusnya 20 tahun penjara ini akhirnya mendapatkan remisi yang cukup banyak begitu 58 bulan 30 hari dan akhirnya bisa bebas bersyarat. Ya menurut saya itu rasio yang masuk akal. Ini memang kewenangan. Saya tadi katakan sudah memang ada di aturan undang-undang. Mm-mm. Tapi ini mendapat jadi pembelajaran publik juga. Tidak hanya informasinya hanya orang yang mengusahakan secara pribadi saja yang mengetahui, tapi orang-orang yang di Mm. luar sana yang mungkin saja akan berusaha untuk melakukan dan ingin mencapai hal itu juga saya rasa perlu untuk mendapatkan informasi hal ini. Jadi tidak Oke. ada hal yang perlu ditutup-tutupi kan, ini halnya Mm-mm. harusnya terbuka saja agar kita bisa melihat bahwa memang pendekatan melalui kewenangan untuk merekomendasikan seseorang itu mendapatkan PB itu adalah secara terang benderang ya memang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan faktanya demikian begitu. Oke, kalau menurut Anda melihat proses hukum yang selama ini terjadi di tanah air, apakah pemberian bebas bersyarat, kemudian remisi, ini pertama kali terjadi di hukum di tanah air atau pernah ada kasus seperti ini sebelumnya? Tentunya tidak ya, sudah banyak kasus yang mengilhami kemudian munculnya
PP, munculnya undang-undang yang dan juga peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang pembebasan bersyarat. Maka ini tentu Mhm. bukan satu-satunya, bukan pertama kali. Mas Yasir, kita juga masih ingat kasusnya kalau saya tidak salah Antasari Azhar ya, itu juga pernah mendapatkan PB memang di bawahnya Jessica sekitar 53 bulan 20 hari. Tapi kan apakah kemudian kita bisa membandingkan kasus itu apple to apple kan juga maaf, kita bisa mengeneralize semua kasus kan tidak ya. Maka kita akan melihatnya mungkin apple to apple karena dari proses perjalanan sidangnya, pembuktian dan lain sebagainya juga kan pasti berbeda. Dan apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh masing-masing individu juga pastinya berbeda. Maka ini yang tadi saya katakan Mhm. ada ruang-ruang yang khawatirnya jangan sampai ini kemudian jadi domain untuk menafsirkannya dengan sekehendak hati misalnya. Tapi memang berdasarkan faktual karena ya tentunya orang awam akan bertanya-tanya. Jangankan orang hukum saja mungkin pasti akan masih menanyakan ya yang tidak langsung mengikuti kasusnya. Bahkan Termaksud Anda yang juga menanyakan, jangan-jangan ini ada hal yang janggal begitu? ya termasuk saya termasuk salah satu yang mungkin mempertanyakan karena angka 5 tahun itu bukan bukan hal yang sedikit, Mas. Ya Mhm. siapa satu hari saja seseorang itu didiskon, saya juga lawyer begitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan misalnya vonis yang kita bicara vonis ya, vonis yang kurang dari tuntutan 1 hari saja 1 bulan itu bahagianya sudah luar biasa. Apalagi ini 5 tahun kan, ini sesuatu yang menurut saya bukan hal kecil. Hal Mhm. sepele memang menguntungkan bagi Jessica tentunya. Tentu ini harapan Jessica yang kemudian disampaikan oleh pihak kuasa hukum juga. Pihak kuasa hukum juga sebenarnya tidak tahu bahwa akan sebesar ini. Nah, itu juga, itu saja menjadi pertanyaan kita kan, yang mendampingi saja bahkan sampai tidak Mhm. tidak expect akan sampai 5 tahun seperti ini. Jadi menurut Anda apakah pemberian pembebasan bersyarat ini ada kejanggalan begitu? Bisa disimpulkan seperti itu dan mendorong agar ini pihak dari Kemenkumham itu menjelaskan kepada publik kenapa ini akhirnya diberikan pembebasan bersyarat. Kuasa hukumnya aja sampai kaget begitu. Saya lebih sepakat mengatakan begini, bahwa jangan Gimana, Mas? sampai Mhm. membuat tafsir ya, yang kemudian bisa dilakukan dengan sekehendak hati, kemudian juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Kita tidak peduli siapa yang mendapatkan itu kalau memang itu adalah haknya. Jadi kita nggak bicara kasus per kasus, Mas Yasir, Oke. tapi kita bicara tentang justice for all, keadilan bagi semua, semua orang yang berhak untuk memperoleh katakanlah pembebasan bersyarat sebagai hak dari narapidana harus dipenuhi. Jangan sampai nanti ada yang mengajukan, tapi ternyata tidak kunjung turun PB-nya atau PB-nya seakan-akan berlarut-larut dalam prosesnya, atau ya tadi harusnya bisa mendapatkan haknya penuh Mhm. menjadi tidak penuh. Itu saja. Nah, jadi kita tidak kemudian menyoal mengapa dia harus mendapatkan PB, kemudian mengapa sebesar itu PB-nya. Itu ya hak dari Oke. masing-masing orang. Cuman pertanggungjawaban dalam hal akuntabilitas, transparansi dalam mengelola satu kebijakan, apalagi kebijakan hukum, ini saya rasa penting untuk diberikan pengawalan, untuk dijelaskan ke publik agar publik tidak kemudian punya pandangan Jangan negatif. sampai salah tafsir begitu ya, yang akhirnya memberikan presiden buruk buat Kemenkumham begitu ya, ini yang kita khawatirkan begitu. Kita nantikan ya apakah nanti ke depannya akan ada penjelasan lebih detail lagi gitu dari pihak Kemenkumham terkait dengan Jessica Wongso yang diberikan pembebasan bersyarat ini. Terima kasih pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah atas perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat Mas Heri. Dan saudara